Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, salah satu dari kalian ada yang bisa memimpin doa? Ya, baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Di sini Ibu berperan sebagai konselor yang tentunya akan membantu kalian menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kalian alami selama ini. Nah, sedangkan kalian sendiri adalah sebagai konseling yang akan mengutarakan permasalahan kalian yang kalian hadapi. Jadi kalian sebagai konseling tidak perlu khawatir karena Ibu sebagai konselor terikat dengan kode etik. Sehingga rahasia kalian dijamin kerahasiaannya, jadi tidak perlu takut. Ibu akan menyampaikan kepada orang lain apa-apa saja permasalahan yang kalian alami selama ini. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Nah, agar lebih akrab dan jauh lebih saling mengenal, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Sinarti, bisa dipanggil Sinar. Selanjutnya, Nama saya Siti Aisyah, bisa dipanggil Ica. Nama saya Nuriza Nimurkayula, bisa dipanggil Indra. Nama saya Agus Babat, bisa dipanggil Agus. Nama saya Nafianti, bisa dipanggil Nafi. wah, terima kasih banyak. Berarti kalian sudah saling mengenal ya satu sama lain. Ya, Bu. Nah, adapun topik yang akan kita angkat yaitu kita merasa tidak diterima dalam lingkungan sekitarnya. Tahap selanjutnya di sini karena kita akan fokus dengan permasalahan yang kalian hadapi. Di sini sebelumnya Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja permasalahan yang kalian hadapi. Dimulai dari saudari Ica. Baik, kalau saya lebih ke masa tidak penerimaan diri di keluarga, Bu. Bagaimana keluarga saya? Keluarga besar sih, Bu. Kalau keluarga inti menerima, kalau keluarga besar kayak kumpul-kumpul keluarga besar dari pihak ayah begitu kurang diterima karena mungkin banyak sepupu saya itu lebih ke masuk anak-anak IPA, sedangkan saya anak IPS, kira masa depannya kurang gitu, nggak banyak pilihan, jadi setiap ingin bicara begitu kayak tidak terlalu direspon. Ya, selanjutnya. Kalau saya, Bu, tidak terlalu diterima di lingkungan sebaya. Jadi teman-teman saya istilahnya memilih-memilih teman. Jadi saya kurang teman. Kalau dari saudara Agus. Kalau saya sendiri, Bu, di lingkungan tidak diterima di lingkungan sekolah. Kayak masih sulit beradaptasi di sekolah, mungkin karena teman-temannya banyak yang rich atau sultan, sedangkan saya ini ya orang tuanya petani, jadi kurang ini, Bu, juga. Ya, dari saudara Novi. Kalau saya, Bu, itu yang tidak diterima di lingkungan masyarakat, kayak di lingkungan masyarakat itu kayak membeda-bedakan kasta, Bu, seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian menyampaikan permasalahan yang kalian alami, kita akan menentukan permasalahan siapa yang akan dibahas menggunakan skala dari permasalahan masing-masing. Kalau dari permasalahan Ica, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berapa? 8. Kalau Insani? Saya 6, Bu. Agus? Kalau saya, Saya 5. Nah, selanjutnya kita akan menyepakati masalah siapa yang kita akan bahas pada hari ini. masalahnya kayaknya ini, Bu, yang lebih urgent. Oke, berarti kalian sudah menyepakati tentang permasalahan siapa yang dibahas. Ternyata semuanya itu tentang permasalahan Ica dari tidak diterimanya di lingkungan keluarga ya. Nah, di sini Ibu akan meminta terlebih dahulu kepada saudari Ica untuk menyampaikan lebih jelasnya lagi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Begini, Bu, keluarga dari pihak keluarga itu semuanya sepupu saya itu
anak IPA, dan memang mereka bakal dari dokter karena banyak saudara itu di dokter. Sementara saya anak IPS yang memang saya passion saya itu kalau lulus pengennya hubungan internasional, jadi saya sering kayak direndahkan di lingkungan keluarga besar pihak ayah. Nah tapi dampaknya bukan lebih ke saya juga ada dampak, tapi tidak sebesar bagaimana kayak ibu saya merespon dari hal tersebut gitu. Nah, setelah Ibu mendengarkan penyampaian permasalahan oleh saudari Ica, Ibu menangkap terdapat beberapa hal yang harus kita selesaikan dalam permasalahan itu. Nah, silakan konsel yang lain boleh membantu memberikan tanggapan ataukah solusi, ataukah bisa juga bertanya kepada saudari Ica tentang permasalahan yang sedang dialami. Siapa yang bisa? Ya, kepada saudara Agus, dipersilakan. Mungkin saya mau bertanya pada saat ini kita tidak diterima di dalam keluarganya karena mungkin perbedaan jurusan. Kita ambil IPS, sedangkan sepupu-sepupu kita ambil IPA yang katanya kalau jurusan IPA itu ya bisa jadi dokter apalah dan sebagainya, sedangkan kalau IPS lebih cenderung pandangannya siswa itu atau masyarakat bilang bodoh gitu kalau IPS, nggak ada itu masa depannya, kalau IPS nggak bisa jadi apa-apa. Ini dulunya kakak-kakaknya kita atau sepupu-sepupunya kita yang mungkin sudah tua sebelumnya sekolah ambil jurusan IPS atau IPS juga, atau ini baru pertama kali dalam keluarganya kita ambil jurusan IPS ya kita. Saya bersaudara 3 orang. Kakak saya 2, satu udah jadi arsitek, satunya masih kuliah di kedokteran, jadi hanya saya nih yang jurusan IPS. Jadi yang duanya itu ambil jurusan IPA juga waktu SMA. Oh itu juga. Jadi pertama kalinya kita ambil IPS. Nah, masih ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Mungkin kalau saya solusi Bu. Dari saya menurut Ica harus lebih pede lagi, tunjukkan prestasinya, keinginannya untuk lebih sukses daripada yang lain. Jadi keluarga juga tidak menganggap sepele kalau jurusannya Ica misalnya yang jadi permasalahan atau apapun itu. Kalau saya menurutku harus lebih percaya diri kalau Ica lebih bisa. Ya, masih ada dari saudara Novi? Baik. Nah, saya sepakat dari pendapat dari solusi dari saudari Insani, dan sebaiknya kan Ica harus lebih dekat dengan keluarganya, karena kan kalau kita dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok kita untuk berkembang, sehingga dalam keluarga tidak ada yang saling membeda-bedakan, baik itu sepupu, saudara, bahkan justru kita harus saling bermotivasi satu sama lain agar kekeluargaan tetap harmonis. Tidak boleh bilang ih beda jurusan tak baru disepelekan sama keluarga begitu. Nah, karena beberapa rangkaian sudah kita lakukan dan dilewati, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan terhadap kegiatan konseling kelompok yang kita. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Baik. Dari konseling kelompok ini ada berbagai macam permasalahan yang teman-teman, seperti saya di lingkungan keluarga besar, Novi di masyarakat, terus ya bagus lingkungan sekolah dan juga insan di lingkungan teman. Baik, karena waktu kita terbatas oleh waktu, mungkin pada pertemuan kita hari ini sudah cukup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.